Dolar Facebook Pro turun. Apa penyebabnya? Jadi ini banyak sekarang teman-teman yang mengira karena mendapat fitur monetisasi konten itu dolarnya jadi turun. Tidak. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Jadi buat kita yang udah lama main di sosial media seperti ini, fitur-fitur monetisasi ini, memahami dolar-dolar ini bisa turun naik. Ada banyak faktornya. Yang pertama, faktornya adalah semakin banyaknya kreator Facebook yang bermunculan atau kreator di sosial media ini bermunculan. Otomatis iklan-iklan dari perusahaan yang ditempatkan di dalam konten kita itu menjadi terbagi-bagi. Jadi kita bisa dapat porsi yang kecil dolarnya, itu satu. Kemudian adanya low season. Jadi season yang rendah untuk orang-orang memasang iklan-iklan tertentu. Contohnya ini kan Ramadan nih. Iklan Ramadan mungkin orang akan memikir untuk memasang iklan-iklan tertentu ini tidak cocok di bulan Ramadan. Mungkin orang istilahnya ya menghormati bulan Ramadan sehingga perusahaan atau orang tertentu tidak memasang iklan, sehingga semakin kecil orang yang memasang iklan di Facebook ini. Sedangkan konten kreatornya makin banyak, jadinya iklannya dibagi-bagi. Gitu. Itu salah dua faktor juga yang bisa mempengaruhi besar kecilnya dolar di Facebook Pro yang kita dapatkan nih. Kemudian juga bayaran iklan itu beda-beda. Misalkan iklan mobil beda dengan iklan obat kuat gitu yang dipasang. Beda apa istilahnya ya. Nilai iklannya itu beda. Jadi ada iklan-iklan yang memang bayarannya lebih tinggi. Ada juga iklan-iklan yang bayarannya lebih rendah, yang dibayarkan ke konten kreator. Gitu. Ini tidak hanya berlaku di Facebook, di YouTube juga begitu. Jadi besar kecilnya pendapatan kita di sosial media melalui fitur monetisasi ini bukan karena platformnya itu mau bangkrut, bukan karena platformnya itu mau tutup, tapi ya yang seperti tadi, dinamika pemanfaatan sosial media ini yang mulai berkurang. Dan nanti ada kalanya high season di mana banyak orang yang pasang iklan di sosial media tersebut. Kemudian sosial media ini, Facebook contohnya ini, akan memasang iklan itu di konten kita, di video kita. Semakin banyak orang pasang iklan, semakin banyak orang yang mendapatkan, kreator yang mendapatkan porsi iklan yang banyak dolarnya gitu. Nah kalau di Indonesia kan ya iklannya, makanya ada yang menarget iklan-iklan luar negeri itu lebih besar dolarnya. Karena memang bayaran iklan di luar negeri lebih tinggi. Gimana caranya untuk mendapatkan target iklan luar negeri itu? Ya konten kita harus menyasar penonton-penonton luar negeri. Caranya gimana? Ya mungkin dari segi deskripsi kita pakai bahasa Inggris, deskripsi konten kita bahasa Inggris. Kemudian dari video kita juga ngomongnya pakai bahasa Inggris atau ada translate bahasa Inggris yang menyasar orang-orang di luar negeri. Kalau di YouTube itu ada istilahnya CPM, click per mile. Itu berapa kita dibayar per 1000 kali tonton video kita, itu ada. Di Facebook juga berlaku seperti itu. Jadi ya tidak kita bisa menafik kalau iklan-iklan dari luar negeri itu dolarnya lebih banyak. Karena ya bayaran orang yang beriklan di Facebook di luar negeri itu bayarannya lebih banyak daripada uang kita nih, uang Indonesia. Begitu. Jadi itu ya, besar kecilnya dolar bukan karena Facebook Pro-nya mau tutup, mau bangkrut,
Ini adalah dinamika penggunaan sosial media. Itu kan kita dibayar dari iklan, teman-teman, untuk monetisasi konten ini. Jadi kalau tidak ada orang pasang iklan, bangkrutlah Facebooknya. Makanya pengguna Facebook itu sekian ratus juta orang yang install aplikasi Facebook di HP-nya, itu adalah pasar bagi Facebook sendiri. Jadi ketika aplikasi ini memiliki pasar, maka produk-produk, perusahaan-perusahaan, atau orang-orang yang memiliki produk menampilkan, menjual produknya di platform sosial media tersebut dengan pasang iklan ke Facebooknya. Dia pasang iklan ke Facebook, kemudian Facebook pasang iklan itu ke konten kreator. Nah, yang pasang iklan ini kan bayar dia ke Facebook, namanya Facebook Ads atau Meta Ads. Nah, jadi Facebook memberikan reward, istilahnya menyewa konten-konten kita itu untuk ditempatkan iklan. Sebagai kreator kita nggak tahu iklan yang ditempatkan itu apa nanti. Ya, bisa aja iklan obat kuat, iklan mobil, iklan tanah. Tergantung dari algoritma pengguna sosial media yang scroll Facebook itu. Kalau dia algoritmanya mungkin dia sedang mencari obat kuat gitu ya, maka nanti iklan yang dimunculkan ke dalam konten kita itu adalah iklan obat kuat di orang itu. Karena mungkin sebelumnya dia terdeteksi algoritmanya pernah mencari obat-obat kuat gitu. Kalau orang itu sebelumnya pernah mencari tanah gitu ya, iklan-iklan properti, yang akan dimunculkan nanti iklan-iklan properti di konten kita. Tergantung orang yang nonton itu loh. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan iklan kita sendiri. Random dia iklannya ini. Dan harapan kita ya iklan-iklan dari Facebook ini bisa tersaring biar rezekinya halal gitu kan. Jangan sampai ada iklan yang ada kutip plus-plus gitu yang masuk di konten kita. Tapi saya rasa Facebook harus membenahi itu sih ya. Biar kita tidak was-was dapat gaji Facebook itu dari iklan-iklan yang dipasang di konten kita, iklan-iklan yang mengarah ke 18 plus gitu. Jadi agak gimana gitu ya kita dapat rezekinya. Tapi kalau teman-teman dapat rezeki dari Facebook nih, usahakanlah buat sedekah gitu ya, zakat, biar bersih kita punya harta yang kita dapatkan dari sosial media ini. Beda kalau di YouTube itu benar-benar disaring orang pasang iklan. Ya, iklan-iklan 18 plus itu nggak ada di YouTube, hampir jarang ditemui ya, karena benar-benar kalau di Facebook mungkin ada disaring, cuman dia bisa dikelabui sama orang yang paham caranya pasang iklan, paham kan? Mungkin ada teman-teman di sini waktu scroll video orang ada muncul iklan pembesar ini, iklan obat kuat macam ya gitu. Begitu ya teman-teman informasinya. Jadi kembali lagi, dolarnya turun naik itu wajar, akan ada high season, akan ada low season. Tetap semangat aja kontennya. Konten-konten yang teman-teman upload sekarang itu adalah konten tabungan, suatu saat bisa meledak. Mungkin di waktu high season nanti orang pasang iklan, dia meledak, dan kita juga kebanjiran penghasilan dolarnya. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.